Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, padang gurun di wilayah Timur Tengah memang sangat luas. Ketika saya mendampingi kelompok ziarah ke Tanah Suci, antara lain harus melintasi padang gurun di wilayah Mesir selama lebih dari 3 jam perjalanan dengan bus wisata kecepatan rata-rata 100 km per jam. Kiranya dapat dibayangkan betapa besar tantangan dan masalahnya jika Anda berjalan atau berada sendirian di tengah padang gurun. Godaan untuk bunuh diri mungkin terjadi. Namun ada 2 kemungkinan. Ketika sendirian berada di padang gurun berhari-hari, yaitu bunuh diri karena frustrasi atau mempersembahkan diri pada penyelenggaraan Allah sepenuhnya.
Saudaraku, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pencobaan dari iblis adalah makanan, percaya diri, tanpa Allah, dan kesombongan. Itu godaan iblis. Mungkin kita tidak akan berada di padang gurun. Tetapi menurut saya hidup masa kini bagaikan berada di padang gurun, di mana kita selalu ada kemungkinan dicobai iblis seperti Yesus. Maka baiklah, saudaraku, ketika kita dicobai iblis, belajar meneladan dari Yesus untuk mengatasi godaan tersebut dan pengalaman pencobaan Yesus di padang gurun serta tanggapannya. 3 hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Godaan dari iblis pada Yesus yang pertama adalah masalah kebutuhan fisik. Yang bagi kita masa kini godaan tersebut dapat berupa makanan, minuman, harta benda atau uang, alias semangat atau sikap mental materi. Sikap mental materi kiranya menjiwai cukup banyak orang untuk masa kini. Makanan, minuman yang enak sebanyak-banyaknya, padahal jenis makanan dan minuman yang dinikmati itu menimbulkan penyakit dalam tubuh seperti kolesterol, trigliserid, gula, dan seterusnya. Ada orang begitu bekerja keras termasuk berkorupsi dalam rangka mengumpulkan uang dan harta benda. Siang malam bekerja sehingga kurang istirahat dan kurang berkomunikasi dengan anggota keluarga, kurang harmonis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian jawaban Yesus menanggapi godaan iblis perihal kebutuhan fisik, kebutuhan tubuh. Kita semua, Anda dan saya, memiliki hati, jiwa, akal budi, dan anggota-anggota tubuh. Maka marilah tidak hanya anggota tubuh yang kita beri gizi, tetapi juga hati, jiwa, serta akal budi antara lain terus-menerus membaca dan merenungkan firman Allah, sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Maka baiklah saudaraku, kita berpartisipasi secara aktif dalam pertemuan umat di lingkungan di masa Prapaskah ini untuk berdoa bersama dan pendalaman iman bersama.
Jika tidak mungkin berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, baiklah secara sendirian atau di dalam keluarga masing-masing, ada waktu khusus setiap hari untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Allah tertulis dalam kitab suci. Marilah di masa Prapaskah ini kita perdalam dan kembangkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Hendaknya aneka macam harta benda atau uang dijadikan sarana atau jalan menuju kepada Allah, alias semakin menyucikan diri dan mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah. Seharusnya semakin kaya akan harta benda atau uang, hendaknya juga semakin beriman, semakin berbakti kepada Allah. Maka jauhilah gila akan harta benda atau uang, karena ketika tidak ada harta atau uang yang didambakan oleh Anda dan saya, yang ada tinggal gilanya alias sinting. Lalu yang kedua, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Saudaraku, orang kaya atau harta benda akan harta benda alias uang pada umumnya menjadi begitu percaya diri sepenuhnya dan ada kecenderungan kurang percaya kepada Allah. Dan harta yang banyak, begitu dengan harta yang banyak, begitu banyak orang dapat berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya. Dan untuk memenuhi nafsunya, ia juga sering menjadikan sesama manusia bagaikan harta benda saja, alias dapat dibeli, dapat diperoleh dengan uang, atau harta bendanya antara lain pergi ke tempat pelakor dan pebinor alias selingkuh untuk memenuhi gairah nafsunya yang tidak terpenuhi oleh pasangan hidupnya karena penyakitan, karena ini dan itu. Itu alasannya. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Demikian jawaban Yesus terhadap godaan iblis. Mari kita sadari dan hayati bahwa masing-masing dari kita adalah ciptaan Allah dan hanya dapat tumbuh berkembang sebagaimana adanya saat ini karena Allah yang kita terima secara melimpah ruah melalui sekian banyak orang yang mengasihi atau memperhatikan kita dengan aneka cara dan juga bentuknya. Dengan kata lain, saudara-saudari kita adalah wakil Allah. Maka hendaknya juga tidak mencobai sesama manusia atau memperlakukan sesama manusia bagaikan harta benda,
karena bisa dibeli. Yang dapat diperlukan apa saja sesuai dengan nafsu kita, keinginan kita. Maka mencobai sesama manusia berarti mencobai Yesus sendiri. Yang ketiga, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Orang kaya akan harta benda serta memiliki kuasa jabatan kedudukan dapat menjadi sombong. Lihatlah di dunia maya, medsos, ada banyak orang sombong. Karena bapakku, orang tuaku kaya. Anak-anaknya yakni memperlakukan harta kekayaan ini untuk ini dan untuk itu. Anda tahu yang saya maksudkan. Ia bersembah sujud kepada harta benda, uang, kedudukan, dan kuasa serta jabatan. Godaan untuk menjadi sombong kita hadapi setiap hari dalam aneka kesempatan dan juga kemungkinan. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Demikian jawaban Yesus pada iblis yang menggodanya untuk menjadi sombong. Saudaraku, akhirnya kita dipanggil untuk meneladan Yesus. Dan untuk itulah marilah kita hidup dan bertindak dengan rendah hati. Kebalikan dari sombong. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi godaan-godaan iblis dalam hidup kita saat ini yang setiap hari menggoda Anda dan saya? Santo Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita untuk sadar diri sebagai orang berdosa dan bertobat. Banyak kali orang menikmati dosa dan lupa untuk cepat sadar bahwa dirinya orang berdosa. Bagi Paulus, akibat dari dosa asal yang dilakukan oleh satu orang, yakni Adam dan Hawa, maka semua orang menjadi berdosa dan mengalami maut alias kematian. Namun kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa Adam. Kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus putranya, Dia telah taat kepada Bapa sehingga semua orang memperoleh keselamatan. Karena itu akhirnya Paulus mengatakan bahwa seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang dibenarkan. Selamat memasuki masa retret agung dengan sikap iman yang tegas dalam menolak godaan. Tuhan memberkati. Kita ungkapkan iman, syahadat para rasul, aku percaya akan Allah,